Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 3, seperti biasa di Sentra Sains, sebelum memulai kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, teman-teman kelas 3, kita akan membahas tema baru ya, yaitu sinar matahari ya. Topiknya itu kita akan membahas susunan tata surya ya. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu tata surya? Nah, tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan sebuah objek yang terikat oleh gaya gravitasinya ya. Ibu ulang, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan sebuah objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Nah, kok matahari tadi di tata surya disebut bintang sih Bu? Maksudnya bagaimana? Nah, matahari disebut bintang dalam tata surya karena matahari merupakan sebuah benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri ya. Jadi matahari itu memiliki cahayanya. Dia itu benda langit yang memang dari awal itu sudah punya cahaya sendiri ya, dan salah satu yang menyinari tata surya kita ya teman-teman ya. Nah, karena matahari merupakan pusat dari tata surya, matahari ini memiliki gaya gravitasi yang tinggi ya teman-teman ya. Nah, itu juga salah satu yang menyebabkan matahari ini dikelilingi oleh planet-planet serta benda-benda langit lainnya. Nah, siapa yang tahu matahari itu bentuknya seperti apa sih? Matahari berbentuk seperti bola pijar yang berukuran besar ya teman-teman ya. Nah, matahari itu apa sih Bu? Saya juga masih bingung matahari itu apa ya? Saya cuma tahu bentuk sering melihat matahari. Ya, itu pun tidak dengan mata secara langsung ya, karena bisa rusak ya teman-teman ya. Matahari adalah benda langit yang berupa bola raksasa yang terbentuk dari gas hidrogen 74% dan helium 26% ya. Jadi matahari itu adalah benda langit yang berupa bola raksasa ya. Dia terbentuk dari gas hidrogen yang lebih besar ya, sebanyak 74% dan helium sebanyak 26%. Nah, matahari itu sebenarnya termasuk bintang yang berwarna putih. Nah, cuman di gambar-gambar di internet kita sering lihat dia warnanya agak kuning-kuningan. Sebenarnya warnanya itu lebih cenderung ke warna putih ya teman-teman ya. Makanya kita kalau mau melihat secara langsung itu silau, tidak bisa melihat. Paling kayak ada sekilas cahaya putih seperti itu ya, mata kita otomatis menutup ya, karena terlalu silau ya dan membahayakan penglihatan mata kita ya teman-teman ya. Nah, tadi kita juga ada membahas benda-benda langit yang mengitari matahari, salah satunya adalah planet. Planet itu apa sih Bu? Planet adalah benda langit yang gelap, tidak mempunyai cahaya sendiri dan selalu beredar mengelilingi sebuah bintang sejati, yaitu matahari. Jadi bintang sejati dari planet-planet itu adalah matahari ya, karena matahari ini mengeluarkan cahayanya ya teman-teman ya, dan memiliki gaya gravitasi yang tinggi tadi Ibu sebutkan di awal ya. Makanya dia dikelilingi oleh benda-benda langit lainnya, terutama planet. Nah, sekarang kita akan membahas susunan tata surya dimulai dari yang terdekat dengan matahari ya. Jadi kita akan mengurutkan planet-planet dimulai dari yang terdekat dengan matahari sampai yang terjauh ya. Yang pertama ada planet Merkurius, yang kedua planet Venus, ketiga planet Bumi, keempat planet Mars,
kelima, planet Jupiter. Yang keenam, planet Saturnus. Yang ketujuh, planet Uranus. Yang kedelapan, planet Neptunus ya. Nah, planet Merkurius ini merupakan planet yang paling terdekat dengan matahari ya. Dan dia termasuk planet terkecil di dalam tata surya ya teman-teman ya. Sedangkan planet Venus biasa disebut bintang kejora ya. Biasa dikenal bintang kejora ya teman-teman ya, planet Venus ini ya. Yang ketiga, planet Bumi. Nah, planet Bumi adalah planet di mana makhluk hidup dapat tinggal di sana ya. Jadi planet Bumi merupakan tempat tinggal makhluk hidup ya, seperti kita manusia ya teman-teman ya. Kita sudah bahas di topik sebelumnya ya, di pekan sebelumnya. Nah, planet Bumi itu juga disebut planet biru karena kandungan utamanya itu dia itu air ya teman-teman ya. Makanya warna birunya jauh lebih banyak. Warna birunya jauh lebih banyak dibandingkan planet yang lain ya. Dan berikutnya yang keempat itu adalah planet Mars. Planet Mars biasa disebut planet merah karena permukaannya itu dia warnanya kemerah-merahan ya teman-teman ya. Terus yang kelima, planet Jupiter. Di dalam tata surya kita, planet Jupiter termasuk planet yang terbesar ya. Nah, yang keenam, planet Saturnus. Planet Saturnus ini sering disebut juga sebagai planet bercincin. Jadi dia ada bentuk khusus ya. Bentuknya itu mirip seperti cincin, tapi bukan cincin. Mirip saja ya teman-teman ya. Dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Nah, planet ketujuh adalah planet Uranus. Planet Uranus ini juga termasuk planet terbesar ketiga di tata surya ya. Dan yang kedelapan, planet Neptunus. Nah, planet Neptunus ini juga merupakan planet terbesar keempat di tata surya kita ya. Nah, terus bagaimana sih Bu kita bisa melihat planet-planet ini Bu? Nah, kita butuh alat bantu. Nah, alat bantunya ini disebut teleskop atau teropong bintang ya. Jadi teleskop atau teropong bintang itu adalah alat yang berfungsi untuk dapat melihat benda yang sangat jauh seperti benda di luar angkasa ya. Itu fungsi dari teleskop atau teropong bintang. Nah, Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada Ibu pada saat kita online ya, pada saat recalling, atau teman-teman boleh cari informasi lain di internet atau minta bantu pendampingnya atau orang tuanya menghubungi Ibu ya, menanyakan langsung kepada Ibu atau diputar kembali video materi Ibu ini ya. Oke, kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillah, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Oke teman-teman, seperti biasa pesan Ibu jaga kebersihan dan jaga kesehatan ya. Banyak-banyak berdoa semoga Allah segala mengangkat virus corona ini ya, segera memusnahkan agar kita bisa kembali ke kehidupan kita yang sebelumnya, ke kehidupan normal kita ya. Bisa bersekolah, ketemu dengan teman-teman semua, dengan para bapak dan ibu guru ya. Oke, pastikan di rumah dan tidak kemana-mana selama tidak ada hal yang mendesak. Kalau keluar rumah, pastikan membawa hand sanitizer, menggunakan masker, dan face shield. Oke, kita ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.